Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya membandingkan adapter charger dari brand Venson, Ganda Seri, dan iSeries. Lihat ini, memiliki daya sama-sama 30 watt. Seperti apa perbedaannya? Simak videonya. Pertama kita lihat dari sisi harga. Ini coba saya simulasikan untuk melakukan pembelian ya. Dari iSeries, nah seperti ini. Ini saya melakukan pembelian dapat harga di Rp145.500. Lihat ini. Dengan seluruh harga dia seperti ini. Kalau Ganda Seri ini 137.000. Jadi kalau dari sisi harga kurang lebih ya sama atau sedikit lebih murah yang Venson Ganda Seri ini. Lanjut kita bahas dari sisi versi GAN. Dari sisi Ganda Seri ya, ini menggunakan GAN versi 5. Lihat ini. Nah ya, kemudian kalau dari sisi yang iSeries dia juga menggunakan GAN versi 5. Jadi menurut saya dari sisi teknologi GAN sama-sama menggunakan teknologi GAN versi 5. Dilihat dari sisi output daya maksimal secara spesifikasi teknis dahulu ya, kita cek. Nah lihat, ini Ganda Seri, ini iSeries. Lihat seluruh dayanya dia. Nah USB A plus USB C total outputnya 30 watt. Sama USB A plus USB C, ini iSeries 30 watt. Kita lihat dari sisi USB-C dia mencapai 30 watt. Yang USB-C ini juga mencapai 30 watt. Nah kemudian yang USB-A di Ganda Seri dia mencapai maksimalnya 18 watt. Kemudian USB-A yang bagian iSeries dia mencapai 30 watt. Jadi dari sisi output yang USB-A bagian iSeries secara spesifikasi teknis bagus iSeries, dia mencapai 30 watt. Sedangkan USB-A yang bagian Ganda Seri dia mencapai mentok di 18 watt. Nah, kalau kita lihat dari sisi perbandingan desain, nah bisa dilihat di sini. Nah, lihat bagian charger Ganda Seri, ini Ganda Seri, ini iSeries ya, lebih kecil desainnya. Lihat dia lebih slim. Nah, seperti ini lihat. Nah ya, lebih kecil dan lebih pendek. Nah, kemudian coba kita lihat dari sisi yang lainnya, mungkin seperti ini. Lihat, sama, dia juga menunjukkan lebih kecil. Coba saya balik seperti ini, lihat ini. Nah, dari sisi desain Ganda Seri ini memiliki desain yang lebih kecil. Nah ya, jadi seperti itu dari sisi desain. Dilihat dari sisi port kedua adapter charger ini menurut saya sama saja. Lihat, sama-sama terdapat satu port USB-A dan satu port USB-C. Nah lihat. Nah ya, jadi dari sisi port sama-sama menggunakan warna oranye warnanya, dan sama-sama terdapat dual port, satu port USB-A dan satu port USB-C. Tes dari sisi protokol IC cepat saya hubungkan lewat jalur USB-A dahulu yang dari Ganda Seri ya. Lihat fast charging. Nah lihat ini, saya buat mode auto. Nah lihat, kita tunggu sebentar, ini masih loading protokol isi daya cepatnya yang dari Venson Ganda Seri. Nah lihat ini ya, hasil dari protokol isi daya cepat. Dia PD tidak aktif, wajar karena lewat jalur USB-A. VOOC, Super VOOC dan PUM Express dia tidak aktif dari sisi yang Venson Ganda Seri. Sekarang coba saya bandingkan dari sisi yang jalur PD. Nah lihat ini, lewat jalur PD ini saya menggunakan USB Dr. Gosi ya. Dari sisi PD langsung 30 watt PD-nya, PPS-nya bisa mencapai 33 watt. Selebihnya dia lihat seperti ini seluruh dayanya. Quick charging-nya support di 5 volt, 9 volt, 12 volt, 20 volt ternyata dia tidak bisa. Tapi PD-nya dia bisa, lihat ini mencapai hingga 20 volt. Nah oke, dari sisi Venson Ganda Seri seperti ini. Sekarang coba saya ganti dari sisi yang iSeries. Nah lihat ini, dari si Venson yang iSeries dia PD tidak aktif, wajar karena lewat jalur USB-A. VOOC dan Super VOOC tidak aktif, kemudian PUM Express dia tidak aktif. Selebihnya dia semuanya aktif ya. Oke, sekarang kita cek dari sisi USB-C. Nah lihat ini, sudah hampir selesai dari sisi USB-C. Oh ternyata PD dia mencapai 30 watt, PPS-nya 33 watt. Yang lainnya lihat dia seperti ini. Quick chargingnya pun dia juga mencapai 20 volt. Tadi yang Ganda Seri 20 voltnya merah ya, tidak bisa. Jadi kalau menurut saya dari sisi kemampuan protokol isi daya cepat bagus yang iSeries, lebih lengkap kemampuannya, atau
daya voltasenya lebih tinggi. Tes output maksimal USB-C untuk charging ke power bank ya. Ini QuickTech support input daya 90 watt. Tiba diversuskan dengan Venson ini kira-kira daya outputnya maksimalnya 30 watt lah ya. Kira-kira seperti itu. Coba kita tes saja relnya dia mencapai hingga berapa watt ketika digunakan untuk charging ke QuickTech. Dari sisi ganda seri dahulu. Nah, lihat ini saya hubungkan. Nah, oke, sudah jalan. Sebentar, ini PD-nya saya off-kan. Biasanya, nah, lihat dia nyala. Oke. Start dari baterai 26%. Oke, kita lihat dari sisi yang aktif PD 3.0 20 volt. Nah, bisa dilihat ini ya. Nah, ternyata dia maksimalnya di daya 24,9, anggap 25 watt. Nah, lihat ini. Coba kalau saya buat seperti ini mungkin. Nah, lihat dia seperti ini. Yang aktif PD 3.0 ya. Tadi maksimalnya di 24,9 watt, ampernya 1,26 ampere maksimalnya tadi. Lihat ini. Nah, ini dari sisi Venson ganda seri. Nah, oke, sekarang coba saya ganti dengan menggunakan Venson I seri. Nah, ini dari sisi port PD. Nah, lihat saya hubungkan. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, PD 3.0 yang aktif. Nah, kita tunggu sebentar. Oh, lihat. Dia mencapai 25, sekian watt. Sedikit lebih tinggi dayanya dibandingkan tadi ganda seri ya. Kalau ganda seri sekitar 24, sekian. Ini 25, sekian. Sedikit lebih bagus I-seri kemampuan outputnya dari sisi USB-C. Nah, sekarang saya coba untuk saya ganti lewat port USB-A. Nah, saya menggunakan kabel robot 120 watt ini. Nah, tadi yang USB-C saya menggunakan kabel dari Brand. Oke, saya coba dari sisi ganda seri dahulu. Nah, seperti ini. Oke, kita coba. Ini saya hubungkan dengan menggunakan USB ladder posisi sekali lagi lewat jalur USB-A. Nah, lihat ini. Nah, lihat yang aktif quick charging 12 volt. Nah, lihat daya maksimalnya yang ganda seri mencapai 18 watt. Nah, lihat ini ya. Nah, oke. Sekarang coba saya ganti dari sisi I-seri. Nah, ini sudah saya ganti I-seri. Coba kita lihat sama ya di 12 volt, sama-sama di daya 18 watt. Yang aktif quick charging 12 volt sama-sama di daya 18 watt, tapi sepertinya sedikit lebih tinggi yang I-seri. Mohon dikoreksi bila salah. Lihat. Nah ya, jadi lagi-lagi outputnya lebih bagus dari sisi I-seri menurut saya. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 support super fast charging Samsung 25 watt. Nah, saya hubungkan lewat jalur PD yang ganda seri dahulu. Lihat start dari baterai 1%, super fast charging aktif, petir double juga aktif. Oke, biarkan ponselnya standby. Lihat. Yang aktif protokol IC cepat namanya PPS. Lihat ini dayanya masih naik perlahan-lahan. Kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Dia mencapai titik daya maksimal 24,47 watt yang aktif protokol sahabat PPS. Dengan seluruh daya 8,8 volt kali 2,7 ampere. Lihat ini ya, dia mencapai tadi bahkan mencapai 25,39 watt. Nah, ini ketika menggunakan adapter charger ganda seri. Oke, sekarang coba saya ganti dari sisi adapter charger Venson yang I-seri. Nah, lihat ini super fast charging aktif, petir double juga aktif. Oke, biarkan bosannya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol IC cepat yang aktif juga PPS. Kita tunggu sebentar sampai menuju titik daya maksimal. Nah, lihat dia sudah mencapai titik daya maksimal di 23,79 watt. Nah, lihat dengan seluruh daya 8,9 volt kali 2,5 ampere sama dengan 22,8 watt ketika menggunakan adapter charger Venson I-series. Jadi dari sisi kemampuan charging ke ponsel Samsung lebih bagus Venson ganda seri. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support secara adapter charger bawaan PD 45 watt. Saya tes dari sisi ganda seri dahulu. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Yang aktif PD 3.0 dengan seluruh daya 11,7 volt ya dikali 2,3 ampere sama dengan 28 watt. Nah, lihat tadi maksimalnya 28 watt ya. Nah, dengan menggunakan adapter charger Venson ganda seri. Oke, sekarang saya ganti
dengan menggunakan adapter charger I-Series. Nah, lihat, sudah saya hubungkan menggunakan adapter charger Venson I-Series yang aktif PD 3.0 dengan daya maksimal di 28 watt. Dari stabilnya, lihat ini 11,7 volt ya seluruh dayanya, kali 2,3 ampere sama dengan 28 watt. Jadi kalau charging ke laptop Samsung menunjukkan sebuah karakter yang sama-sama di 28 watt. Jadi kesimpulannya, perbandingan antara adapter charger Venson Ganda seri versus Venson I-Series. Dari sisi harga lebih murah Ganda seri ya. Lalu dari sisi desain juga lebih kecil atau lebih slim Ganda seri. Dari sisi kemampuan protokol isi cepat menurut saya lebih bagus performanya I-Series. Selebihnya ketika saya tes ke power bank ataupun ponsel Samsung ataupun laptop Chromebook Samsung 11-12 lah ya, kadang lebih bagus Venson Ganda seri ataupun kadang lebih bagus juga Venson I-Series. Jadi ya terserah teman-teman memilih adapter charger yang Venson I-Series ataupun Ganda seri, tapi secara garis besar ya menurut saya sama saja. Kadang ya 11-12 lebih unggul Venson Ganda seri ataupun 11-12 lebih unggul Venson I-Series. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes perbandingan antara Venson I-Series versus Ganda seri. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman untuk membeli Venson I-Series ataupun Ganda seri ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.